Ngomongin bola. Iya. Bang, gue kan dari awalnya ikutin lu, gue tahu lu suka bola, lu suka MU. Iya. Iya kan? Walaupun sebenarnya ada argumen Bang Panji gue nggak suka karena dia ngerasa MU tuh lebih bersaing dengan Arsenal gitu. Karena dia ngikutinnya waktu 2000-an kan. 2000-an. Padahal kan sejarah panjangnya dengan Liverpool gitu. Betul. Tapi gue tahu dia fans MU banget lah. Apa yang mendasari lu untuk Piala Dunia ini dari awal nggak tertarik ngikutin Bang? Itu kan menarik. Lu kan fans bola nih. Biasanya argumennya kan kalau gue suka MU, hampir besar kemungkinan yang gue dukung Inggris. Iya. Dan mungkin dari dulu yang paling gue kenal nama pemainnya Inggris memang. Cuman nggak tahu rasanya aneh aja untuk datang ke sebuah pertandingan Piala Dunia nonbar dan dukung negara lain, buat gue aneh. Oh, berarti dari dulu tradisinya Euro atau Piala Dunia lu tuh nggak terlalu kecap dengan itu? Nggak terlalu. Kalau gue inget zaman gue bocah gitu ya, zaman gue kecil tuh tim gue tuh selalu berubah-berubah tergantung siapa yang strikernya lagi gue suka. Pertama kali suka Piala Dunia tuh Jurgen Klinsmann. Klinsmann Apa Klinsmann? Klinsmann. 94 Jerman, berarti bukan ya? bahasa Inggris. 94 atau 90? 90. Oh iya Bang Panji tua juga ya. 90 ya, benar 90. Abis itu gue suka Romario. Jadi waktu 94 gue dukung Brasil. Jadi berubah-berubah mulu. Bahkan 98 Zidane. 98 Ronaldo PSG. Nazario. Ronaldo ya. Iya. Brasil lagi. Jadi ya selalu ngikutin siapa yang lagi gue suka aja. Karena dari dulu kalau ada hal yang gue suka main bolanya sebagai striker. Oh. Jadi udah aja gitu aja terus. Gak pernah ada tim sepak bola yang benar-benar gue ikutin. Di timnas. Kalau timnas betul. Ya, tapi kenapa lu cinta sama MU? Nah, tapi agak tolol jawabannya. Ya nggak apa-apa. Ya fans MU yang banyak yang tolol. Bang, santai aja. Kalau Bang, kalau itu pinter nggak cinta namanya. Ini. Iya. Ada nggak cinta yang pintar tuh kan nggak ada. Bener juga. Semua cinta tuh kan ketololan, ketololan. Betul, karena irasional kan. Betul. Iya. Jadi waktu itu satu angkatan gua di Gons itu kebagi hanya 2 tim. Cuman Liverpool sama MU. Oh. Jadi bayangin lu SMA seangkatan cuman dibagi 2 antara Liverpool atau Inggris atau MU. Dan setiap hari Senin kalau lagi ngumpul itu mereka pasti kalau nggak ngomongin Liverpool lagi ngomongin MU. Dan kalau gue mau ikut gabung sama mereka, gue harus milih salah satu. Teman-teman gue banyak yang suka MU, gue dukung MU. Gue baru ditobatkan menjadi fans Man United beneran 99. Gue kuliah, gue lagi kuliah di seni rupa, diajak temen gue, Christoforus Priyonugroho, untuk nonton final Champions. Satu kontrakan mendukung Munchen kecuali gue. Satu kontrakan, sepanjang pertandingan semuanya riang dan gue diem. Di sini ada yang suka MU nggak sih? Si Panji gitu. Pas akhirnya berbalik, gue doang yang teriak, yang lain hening. Disitulah kemudian gue menobatkan diri gue. Oke, fix. Dibaptis setan. Makanya 99 terus gue startnya 2000 kan. Oh. Gue suka MU. Disitulah rivalitasnya lebih sama Arsenal kan pada masa itu kan. Ya, karena setelah itu MU 3 kali berturut-turut. Ngalahin Juve itu. Enggak, semifinal. Iya. Semifinal Dia ngalahin Juventus. Dramatis juga sebenarnya waktu itu. Lu kalau match Juventus inget semua lo ya? Kalau Juventus nih, coach. Jadi kecil, umur gua 5 sampai 6 tahun, gua selalu nyisihin uang untuk beli namanya majalah Liga Italia. Iya. 25.000 ya. 20.000. Gua beli itu. Nih gini, Jawa 19.000, luar Jawa 20.000. Dan itu gak faktual, Bang. Maksudnya majalah pertama Totti ya. Iya, yang gua beli pertama Nesta. Nah, Itu kan majalah sebelum Top Score ya? Itu majalah. Iya. Bukan tabloid. Jauh sebelum. Jauh. Itu same owner. Abis itu bubar pindah ke Top Score. Iya, iya? bubar. Iya. Tapi itu majalah kualitasnya bagus banget. Iya. Nah, jadi dari situ, dari suka Juventus akhirnya beli itu, udah suka banget lah ya. Lumrahnya anak tahun 90-an lah ya. Beli bola, soccer, sampai tahu hari Kamis nih soccer, poster ini. Nah, majalah Liga Italia itu pembahasannya indipnya bagus banget. Jurnalisnya bagus banget. Dan gue ngikutin Juventus tuh dari era timnya 1958 gitu.
Yang duet strikernya John Charles sama Omar Sivori Berarti namanya. mungkin dong Sir Bobby Charlton tuh orang suka Sir Bobby Charlton. Si Endrick ini ya. Lu tau nggak ada pemain Brazil, pemain muda, 19 tahun. Lu pasti kalau ketemu orangnya lucu banget kok. Lucu banget Bang Paji. Dia umurnya 19 atau 20 ya. Pokoknya muda banget. Endrick namanya. Wawancara. Siapa pemain favorit lu? Sir Bobby Charlton. Bobby Charlton. Anak 19-20 tahun. Iya. Fansnya Sir Bobby Charlton. Iya. Agak-agak lazim. Orang Brazil. Orang Brazil Betul. Main di timnas Brasil. Lebih logis kalau dia jawab Pele sebenarnya. Zico gitu Iya, kan. Sir Bobby Charlton. Socrates gitu ya. Aneh banget. Sir Bobby Biar Charlton. edgy aja bang, ya kan? Iya. Iya. Anak muda kan suka gitu ya. Anak muda Nah, suka kalau gitu. pertanyaan Koci tadi, makanya dari situ tuh ngelihat senang aja tuh ngikutin perkembangan Juventus sampai sekarang. Nah, di masa MU Prime itu, justru di tahun 97, 98, 99, di Eropa itu justru MU seringkali ngasih ngasih positive statement atau ngomongin soal Juventus. Karena menurut Sir Alex Ferguson waktu itu tim paling ideal di Eropa itu Juventus. Pada masa itu ya. Pada masa itu 3 final champion berturut-turut. Iya. Dan kita masih lihat klipnya sampai sekarang Gary Neville waktu tahu dia lolos kan. Siapa lawan kita besok? Juventus kan. Oh, mukanya langsung iya, gitu. not Juventus. Ya kayak Iya, gitu kan. gua inget. Iya, itu dan antar pemain pun saling respect gitu. Iya. Termasuk MU itu sering bikin pertandingan persahabatan yang mana mereka menghadirkan Juventus Iya. gitu. Jadi makanya sebagai fans Juventus ketika ngelihat tim lain di luar Italia, gue tuh bukan suka MU ya. Jadi terpapar. Taunya MU. Iya, karena Lebih tahu. karena Andy York sama Cole itu luar biasa sekali Betul. loh. Duet York. Dwight Andy York sama Cole Andy sama Cole. Dwight York gitu. Si Andy Cole, York yang Soul Brothers jadi dulu ya namanya. fundamentalnya MU kan. Tapi pada akhirnya itulah indahnya sepak bola. Yang menentukan kemenangan MU di Champion adalah 2 substitusinya Iya, mereka betul. oleh Gunnar Sheringham Solskjaer sama sama Teddy Solskjaer. Sheringham. Iya. Dan itu yang membuat secara historikal MU itu tim yang menarik sekali. Sangat-sangat menarik dan sangat dekat gitu loh untuk fans Italia Tapi dari tidak Indonesia. mewariskan filosofi kalau kata. Kata Koci. Mewariskan piala. Nggak mewariskan filosofi. Enggak mewariskan there is no legacy yang ditinggalkan oleh Sir Alex. That's why MU terpuruk. Definisi lu legacy itu apa? Legacy Kasih dulu layar dua nih, meneruskan kerjaannya yang sudah dia lakukan biar diteruskan sesuai dengan filosofinya. Kayak contoh di Barca. Kalau udah dominan 20 tahun juga ada kali Barca juga nggak selalu dominan 20 tahun. Pasti ada ups and down-nya kan. Sama United cuman lama aja. Lu kalau lihat yang setelah ditinggal Sir Alex itu pelatihnya kayak random semua. Ya memang nggak ada keberlanjutan. Gue Nggak ada setuju. keberlanjutan, Pembelanjaan itu pemainnya maksud ngikut pelatih, pelatihnya juga nggak punya pola yang sama. Habis itu dipecat bergonta-ganti sampai sekarang nggak jelas. Ya tapi bukan berarti nggak ada legacy. Legasinya apa? Attacking football. Mana ada yang main? Tiap pelatih beda kok. Iya. Berarti salah yang nunjuk berarti. Legasinya ada, cuman tidak di embrace gitu loh. Jadi nggak ada dong. Yang hancurin, Ada. yang bikinnya MU terpuruk tuh kan Glazer kan sebenarnya. Betul. Iya. Dia tuh Putusnya kayaknya di nyari situ. nama pelatih yang populer biar ngangkat aja secara saham gitu. Artinya lu nggak punya legacy. Kau lu punya legacy kayak Punya Barca. tapi punya owner tolol. Beda Koci. Legacy ada. Owner nggak peduli gitu. Tapi kan MU sekarang itu jauh lebih menyenangkan Koci karena Carrick ini kan. Gue support MU Carrick. Nggak Tapi bisa Koci lu nggak bilang percaya. begitu karena baru berapa bulan kan di Iya, MU. kan Sebenarnya tolak nanti ukurnya musim berapa bulan ini kita ini. lihat. Yang Carrick lakukan cuman balikin 4-2-3-1. Nah betul. Udah. Which is Itu good. doang. Iya bagus. Iya. Iya bagus. Bagus. Itu juga emang nggak kasus- bisa main 3 back aja. Kasusnya juga awal sama Ole kan juga gitu. Iya, ya Habis itu. itu jeblok juga ini Kan Ole. seperti yang kita bilang kultural fans Inggris dulu itu tuh yang sampai masa Ole itu yang mengganggu gue dengan timnas Inggris dulu tuh glorifikasinya luar biasa sekali. Iya. Ole itu mulai hancur ketika orang-orang udah ngomong seakan dia pelatih terbaik abad ini gitu. Iya. Tapi tiap minggu oleh out. Oh iya, dan setelahnya Ole out. Nah, cuman yang menarik adalah fans MU tapi nggak dukung Inggris gitu. Why? Kenapa harus? Patokannya kenapa harus? Bukan menarik, nggak menarik buat gue. Kenapa? Ini kan yang Nggak menarik. mungkin lebih ke prinsip aja. Buat gue aneh yang dukung timnas tapi bukan Indonesia.
Oh, lu orangnya Indonesia banget ya. Enggak, gue Nah, tuh Indonesia nggak pernah main di Piala Dunia, gimana lu mau dukung? Nasionalisme. Jadi apapun yang kita tonton itu adalah tayangan yang menarik aja. Sebagai orang suka sepak bola, ngeliat Piala Dunia ini adalah tim terbaik sedunia pada bertarung, hiburannya menarik udah. I don't have a dog in this fight. Siapapun yang menang, ya oke-oke Itu aja. selalu begini. Hah? Selalu begitu. Iya. Tapi menurut lu Tapi gue senang diajak nonbar. Iya. Senang, gue senang festivity-nya.